Jadi kita saling jual beli temennya dijual guys, bukan apa ya, kayak pite. Kayak pite. Sampai segitunya, ya Allah. Kadang itu sapi, tau nggak sapi? Oh, tahu siapa sih yang nggak tahu sapi? Halo Sobat Simi, kembali lagi di podcast Cerita Pelajar Pancasila. Ceritaku, ceritamu, cerita kita. Oke, pada episode kali ini kita ada kedatangan tamu spesial nih. Ada yang tahu nggak siapa? Halo. Halo semuanya. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Naning Puji Lestari, owner dari Mahar Cantik Jember dan H2 Decoration. Oke, jadi teman-teman, Ibu Naning ini adalah alumni dari SMK 1 Pancasila Ambulu. Nah, halo. Jadi Ibu Naning ini angkatan berapa ya? Atau lulusan tahun berapa? Angkatan 2012-2013. Oh, udah lama banget berarti ya? 10 tahun lah. Oh, 10 tahun yang Oh iya benar. 10 tahunan sudah. Oke. Dulu kalau di sekolah tuh masuk jurusan AKL atau BDP? Dulu namanya AKL atau gimana? Kalau dulu zamannya itu pas jurusannya akuntansi sama pemasaran saja. Oh, pemasaran. Iya. Terus pernah nggak sih kayak dulu termasuk kan ada tuh misal murid-murid yang aktif atau murid yang biasa-biasa aja atau murid yang nakal atau gimana gitu bolosan. Oh, aku termasuk kategori yang aktif sih. Aku dulu ke Pak Muklis itu apa ya? Kayak seni. Oh, ke seninya. seni. Ke seni. Itu kayak seni apa? Mungkin kan seni kan ada musik di sini, ada musik. Kalau aku sekarang dominan ke gambar-gambar itu sih kalau sama Pak Muklis ya. Oh, gitu. Sama apa ya, dulu lama banget sudah lupa. Iya, saya pernah dengar cerita tentang Pak Muklis. Betul, itu. Pak Muklis. Iya. Terus apa namanya? Mungkin ikut organisasi OSIS enggak ya? Enggak ikut kayak gitu. Kalau aku soalnya dari keluarga yang kurang. Iya. Jadi mikirnya kan dulu pas waktu SMP itu dibilangin sama orang tua, wes stop dari sini aja, nggak usah lanjut gitu. Oh, jadi berhenti gitu ya. Terus aku mikir nih, terus habis ini rasanya kayak cita-citaku terputus kan Mbak. Iya, kalau udah orang tua bilang itu kayak iya. Soalnya patung. kita dari segi akademiknya masuk, cuma kita terkendala dari biaya gitu. Terus aku mikir, terus aku nanti sekolahnya gimana ya, biayanya gitu sih. Terus selanjutnya aku mulai kelas 1 itu sudah nyambi. Kelas 1 aku itu jualan, kalau nggak salah ya lupa. Itu nasi di Mika itu pas zamannya itu masih harganya 1.200 dari orangnya. Istilahnya aku reseller Mbak. Jadi aku jualnya gitu ya? Aku kan nggak ada waktu ya. Jadi bawa nasi itu nasi apa ya, kalau nggak salah nasi oseng-oseng sama ada lauknya telur gitu. Zaman gitu, itu masih harganya 1.500, aku jualnya dari orangnya itu 1.200, jadi labanya itu 300 rupiah. Wow. Sedangkan perharinya itu aku nggak bawa cuma satu, jadi masih bawa, tahu kan kara goreng, tahu? Karak goreng itu legendaris. Paling banyak yang suka gitu temanku. Jadi berangkat sekolah itu rasanya kayak nggak berangkat sekolah, jadi mau kayak ke pasar. mau ke pasar. Iya. Jadi karena banyak bawaan yang tadi buat jadi modal tambah-tambah cuan gitu. Iya gitu. Jadi berangkat pagi, pokoknya malam sudah tak siapin buku-buku dan lain-lain. Pokoknya paling ingat banget itu Pak Saikoni. Pak Saikoni. Kenapa kok di sini yang nggak kenal Pak Saikoni? Iya, gitu loh. kenapa kok Pak Saikoni? Soalnya kan dulu kalau maksudnya anak-anak yang istilahnya ngerjain PR-nya dulu itu kan Pak Saikoni datangnya lebih awal tuh. Iya. Nah, aku kan datangnya lebih awal, terus teman-teman itu istilahnya nyontek gitu. Iya, nyontek. jadi cepet-cepetan, pokoknya kalau aku udah nyampe gitu, ayo Ndul, cepet, ayo salah enek Pak Saikoni gitu. Jadi sedangkan aku kan dulu nyampe di parkiran yang sebelah timur ya, masuk di situ
Jadi yang di bawah bukan aku dulu Mbak, aku turun yang di bawah itu bukuku sama anak-anak. gitu. Jadi aku masuk itu bawa dagangan, tentengan gitu. Soalnya banyak aku bawanya. Oh, banyak banget Iya. gitu ya. Itu Kalau yang- masih ingat almarhumnya Bu Suwarni kalau nggak salah, itu aku pernah jualan ya nasi itu. Iya. Nasi itu seharinya itu nggak mati sampai 40 porsi. Jadi satu kan dua lumayan macam, banyak ya? dua macam. Jadi nasi sama kayak tumis gitu, satunya kayak nasi kuning. Oh, Nah, ngerti. gitu. Jadi 2 porsi istilahnya 80 lah. Oh, banyak banget. Iya, Itu banyak 80 banget. terus aku belum lagi bawa cilok. Ciloknya itu sekitar 60-an. Masih bawa itu tentengan yang tadi apa? Kara goreng. Iya. Oh, itu tapi semuanya bukan bikinan sendiri ya. Jadi ada yang Bukan. punya orang gitu, kayak reseller gitu Nah, lah. betul. Tapi kan dari situ terus aku nggak bingung pengen mau nyetak ini dan itu nggak kurang gitu loh. Istilahnya nggak perlu minta orang tua Nah, ya gitu. Jadi sudah sebenarnya nggak dari SMA sih. Mulai SD sudah jualan. Oh, Tapi sekolah bawa tentengan kresek merah itu lo tahu Iya, nggak sih? tahu. Idenya sih sebenarnya awalnya gini. Kalau nggak salah itu aku kelas 5. Kelas 5 masih ingat banget aku dapat uang saku pas lebaran itu kalau nggak salah ya 38 ribu pas waktu itu loh ya. Itu banyak ya pas waktu itu banyak totalnya banget, banyak banget. Sedangkan sakunya anak SD kan zaman itu cuma 200 perak Mbak. Oh, 200 Jadi aku mikir gini, uangku kan habis tak buat beli baju nih. Iya. Dulu baju 35 itu banyak Mbak. Oh, Maksudnya sudah tinggi, harga Iya. yang tinggi 35 dapat kaos warnanya kuning leret-leret. Masih ingat banget aku. Kalau pakai kaos itu rasanya aku kayak cantik sedunia kayak gitu. wow, aku pusat perhatian. Iya gitu. Kan dulu masih kecil nggak kayak Iya, gini bener. ya. Terus habis itu kan beli kaos nih 35, sisanya berarti kan sekitar 13.000 tuh. Iya. Nah, terus habis itu aku mikir, loh, habis lebaran kalau uangku istilahnya nggak tak aku ini manfaatin, terus gak punya uang aku gitu. Iya, kalau nggak muter kan habis, udah habis, Iya. nggak Terus pegang habis duit. itu terus aku punya ide gini, oh iya ya, habis ini lebaran kan teman-temannya banyak uangnya nih. Nah. Jadi uangku yang 13.000 sisanya tuh tak bawa ke pasar. Buat modal itu tadi ya. Tak buat beli ciki-ciki yang Nah, satu renteng itu. Itu untuk anak usia, ya ampun, masih kecil, masih SD ya? Masih SD. Masih SD udah punya pemikiran yang kayak gitu tuh. Menurut saya sebagai anak zaman era digitalisasi ini belum tentu semuanya punya pemikiran yang sedewasa itu, yang kayak punya pikiran mau bantu dan dapat ngasilin duit Iya, sendiri gitu betul. kan. Dan itu menurut saya udah amazing sih. Kalau aku sih gini ya Mbak, dari kecil memang basicnya sudah jualan. Iya. Terus pulang sekolah pas zamannya kalau sekarang sih tembakau ya. Oh iya, Kayak tembakau tembakau. di sana itu pulang sekolah aku tuh ikut kayak sujen, tahu sujen Kak? Enggak. Nusuin tembakau. Oh. Nah, itu iya, tahu. ikut ibu terus sama juraganya itu dibilang gini. Gini aja Ndok, samian tak buku sendiri. Jadi digaji sendiri, Mbak. Oh, gitu. gitu. Terus bilangnya, "Tapi samian bisa ndak?" gitu katanya orangnya. Terus aku, bisa Pak." Iya, padahal Itu belum waktu nyoba, masih masih SD itu. SD? Terus sampai lanjut SMP itu juga aku jualan juga, SMA juga tetap jualan Gitu. Berarti dari kecil banget anak SD tuh sekecil apa udah punya pemikiran yang luar biasa. Oh ya, udah berapa tahun nggak kesini setelah lulus? Belasan tahun mungkin ya? Sekitar Sekitar- terakhir ya 11 tahun kalau nggak salah Mbak, sampai sekarang. Terakhir ambil itu ya ijazah. Iya. Pasti ada dong perbedaan dari dulu pas zamannya ibu masih sekolah. Pasti perbedaan kayak dari segi gedung-gedung, Iya, dari betul. segi dari segi lahan mungkin. Kalau sekarang mungkin lebih luas, terus Betul. segi fasilitas gitu beda banget atau kayak beda aja. Kalau menurutku aku hampir sama sekali nggak ngenalin gedungku dulu Wah, yang bahkan mana. nggak ngenalin gitu ya, Istimewa teman-teman. sekarang, Masya Allah. Karena emang sudah Iya. wah, SMK kita ini Ya betul. di sini juga
wah emang sekarang fasilitasnya memadai banget dan kita aktif juga di medsos ya. gitu kan. Kalau dulu kan apa ya, kayak susah banget kan orang mau upload sesuatu atau konten yang berkualitas itu. Kalau sekarang di kita udah gampang banget, udah ada studionya sendiri, Ya, gedung-gedungnya betul. udah Enak ya, Mbak, ya? Iya enak banget. Jadi sampai nggak ngenalin sampai panggilin Iya, ke sekolah sendiri. benar. Nyasar nggak tadi Ibu? Aku nggak tahu yang mana ya maksudnya. Nggak tahu arahnya. Kelasnya di mana? Di sebelah mana dulu? Kalau nggak, seingatku sih Mbak ya, selatan jalan itu ada gedung 2 tingkat. Terus aku yang di utara jalan di nomor 2. Itu kelas 3. Kelas 3-nya di situ. Terus sampai pertengahan kita dipindah ke timur. Yang gedung itu yang tingkat 2 sekarang entah tingkat berapa? Tingkat 2 tetap. Yang timur tuh sana ya? Tetap Iya, tingkat 2. Yang bawah di situ. Oh iya. Banyak kisahnya Mbak kelas 3 itu. Kelas 3 tuh pasti masa-masa kayak anak-anak tuh, misal yang tadinya kelas 1 anak-anak masih masa diem-diemnya gitu kan, belum berani ngapa-ngapain. Terus pas kelas 2 udah mulai coba-coba nakal dikit gitu. Nah kelas 3 biasanya udah mulai lost nih, nggak takut apa-apa lagi karena pikirannya pasti udahlah pasti lulus kayak gitu. Nggak sih, kalau dulu memang, kalau menurutku dulu memang lebih ketat ya Mbak. Soalnya pas gelombangnya kita dulu itu ada yang nggak lulus, tapi sekolah lain maksudnya. Oh, Ada yang nggak lulus gitu. Jadi dari situ kan terus ya apa rek aduh iki wis nakal gak gelem sinau gitu kan. Jadi beneran panik di situ. Iya, beneran panik. Yang kelas 3 sing inget banget tuh aku sama Budian Indri kalau nggak salah ya. Yang Budri, rumahnya itu. Taman Sari. Oh iya, guru MTK. Betul. Nah iya, Budian Indri. Mau salam sama Budian. Saya kangen Indri. banget sama jenengan. Dicariin Mohon maaf, muridnya. kita dulu ngeprank Bu Guru. Ngeprank gimana itu? Iya, dulu kan gini Mbak, Budian itu pas kondisinya kalau nggak salah hamil di atas 7 bulan. Nah, Orang hamil di prank teman-teman ya. Mbak juga. Terus habis itu gini, kan pas hari itu ulang tahunnya Budian memang. Oh, gitu, Di iya. situ satu kelas itu kan ada beberapa aja cowoknya lebih dominan ke ceweknya. Iya, dari dulu SMK. Iya, terus habis itu punya ide, rek ya apa rek, Bu Guru diapaan nih gitu. Padahal sekarang marak prank ya. Itu dari dulu kita sudah inisiatif banget. Terus habis itu beli kue itu kan urunan satu kelas. Iya. Nah, terus habis itu ada yang menonjol banget di satu kelas itu soulmate-nya lah. Namanya Kojen sama Solekan apa? Malkan, ya. Malkan, namanya Kojen sama Malkan. Itu kan temen yang paling klop banget. Kayaknya nggak pernah, pokoknya kemana-mana ada dia, pasti ada satunya gitu loh Mbak. Ngerti. Jadi idenya itu dulu ketua kelasnya Ari kalau nggak salah. Terus yang ide itu aku, Mimin sama Mei, temanku situ. Masih tetap sambung sampai sekarang. Terus gini, rek ya apa kalau dibelikan kue gitu. nanti, tapi caranya ojo dikayaknya langsung gitu. Di-prank. Di-prank gitu. Ya apa anu ae Malkan sama Kojen suruh bertengkar gitu. Lah pas hari itu karena mereka itu tadi ya deket, jadi kayak kan nggak kemungkinan buat bertengkar mungkin. tuh kayak kecil gitu ya. Kan wali kelasnya pas Budian tuh. Oh iya. Kebetulan Budian itu pas ada jadwal di pembaruan. Tahu pembaruan nggak Mbak? Apa ya? Yang sekarang SMK Kesehatan. Oh. Di sana dulu. Oh, SMK 4 ya? Iya, terus sama teman-teman itu kalau nggak salah minta izin mau nyusul itu Budian. Entah siapa, lupa aku yang manggil. Terus, Bu, ayo Bu tolong Ibu, anak-anak bertengkar. Sopo rek yang bertengkar, katanya Budian gitu. Perutnya sudah besar. Terus habis itu gini, Malkan sama Kojen, hah mosok gitu. Iya Bu, langsung Budian gas ya kan, langsung masuk ke kelas. Kok ya ada ide kayak gitu ya. Jadi Malkan sama Kojen itu kayak beneran bertengkar. Awakmu apa gara-gara awakmu gitu. Padahal ngapa awakmu sing mulai gitu. Budian sampai lemes.
ojo rek wes rek katanya gitu. Wes rek terus dalam hatinya anak-anak, bu guru meteng dipeng gitu kan ya. Sampai bu guru itu sampai nangis, sampai deprok di meja guru. Nanti dikasih warning ya, dilarang ditiru gitu. Iya. Adegan dilakukan profesional. Habis itu terus wes rek, aduh rek, ayo rek, hop sampai nangis. Bu guru wis kadung dingklu, stop gitu ya. Terus itu si kuenya dikeluarkan, tak keluarin. Itu dikasihkan Budian tambah nuangis. Mohon maaf ya Bu atas kejahilannya kita dulu. Gak apa-apa kalau nggak gitu, biasanya yang kayak gitu justru diingat gitu. Betul. Oh ya, Ibu Nani sendiri punya nggak sih kayak guru favorit atau ada satu atau beberapa guru yang paling berkesan pas masa-masa SMK dulu? Oh gitu ya, aku punya sih Mbak, tapi nggak satu loh, gimana nggak apa ya? Aku favorit banget sama Mami. Halo Mami, Mami Laili, Mami Laili, Bu Laili. Oh, Bu Laili. Bu Laili. Terus yang paling suabar Ibu Nurul. Oh iya, Ibu Nurul. Terus ada Ibu Anis. Ibu Anis masih di sini. Sudah pensiun. Oh iya, sudah pensiun. Halo Bu. Pensiun. Itu ibu favoritku. Terus sama almarhum Pak Koko. Nggak tahu sih. Iya, sudah almarhum. Sama yang paling inget Pak Saikoni. Oh iya. Iya, SMK 1 Pancasila, kalau nggak kenal Pak Saikoni berarti kamu bukan warga SMK Pancasila. Iya benar. Yang paling inget banget itu gini Mbak. Pas hari itu ya kan ujian akuntansi, terus bilang gini. Pokoknya lek sampai enek tip eke. Nilainya berkurang Mas Yo gitu. Mas Yo, jawabannya betul. Benar. Nilainya berkurang. Terus aku kan malamnya sudah hafalan dan ini dan itu ya Mbak, akuntansi. Terus pas hari hanya itu pagi, jadi teksnya sudah dikasihkan, soalnya paling 30 menit aku tuh selesai duluan. Nah, tanpa tip ek dan apapun. Di situ paling inget banget. Sopo sih mari diserek. Naneng, gila Naneng pasti ada. Dengan bangga. Itu berarti karena Ibu Naneng ini pinter atau ngasal? Lo enggak, memang aku bisa ya, gitu ya. Bisa gitu Mbak. Kalau pinter enggak pinter banget enggak, cuma tapi bisa gitu. Ya sering ya dapat juara sih. Cuma enggak pernah nomor 1. Enggak, udah alhamdulillah. Iya. Oh ya, tadi Ibu Naning ownernya dari apa? Mahar Cantik Jember. Nah, berarti kesehariannya berarti gimana? Kita bikin kayak buket, seserahan, mahar gitu, souvenir. Pokoknya yang berhubungan dengan nikah, hubungi saya, oke? Silahkan yang mau nikah ya teman-teman, bisa hubungi nomor iya, ini. betul. Nikah itu istimewa loh ya, tapi jangan suka nikah. No, nggak boleh ya, harus sekali aja, satu orang sekali seumur hidup gitu. Iya, betul. Oke. Kalau sering kan nggak bisa ya, nggak boleh ya? Nggak boleh, nanti di blacklist. Oh, di blacklist. Iya. Kalau misal tadi bikin kayak seserahan atau buket-buket yang berkaitan dengan nikah gitu, itu biasanya ibunya rumahnya di mana tadi? Rumahnya nggak dibawa Mbak. Rumahnya di Pontang teman-teman. Rumahnya di Pontang. Iya. Nah, penjualannya atau marketnya tuh dari usahanya Ibu Nani tuh di sekitar Pontang atau di sekitar Ambul situ aja, atau mungkin udah dari luar kota atau bahkan luar negeri? Luar negeri? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa diceritain nggak? Iya, jadi dulu gini, kita memulai usaha itu karena terpaksa ya. Kenapa? Karena terpaksa. Iya, karena terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Setelah lulus setelah lulus SMK, aku kan dapat banyak itu Mbak beasiswa, kayak bidik misi tahun itu dapat aku, tapi nggak boleh diberangkatin sama orang tua. Oh, jadinya nggak kuliah ya? Dari Dian Pancasila itu juga dapat. Terus yang dari kayak karikatur itu disetain kalau nggak salah itu juga dapat. Terus dari situ kan aku bilang sama bapak kan sudah usianya sudah lumayan tua. Iya. Kelahiran 32 loh, kalau sampai sekarang berapa sudah 32 itu Mbak. Wah, 90-an kalau nggak salah ya. Hampir 100 ya? 90. Terus gini, mungkin mikirnya satu nggak punya kendaraan, terus dua anaknya perempuan kan cuma aku saja. Oh, jadi mungkin kepikiran gitu ya. Iya, terus nggak boleh. Terus dari situ aku kerja di dekat rumah.
di dekat rumah 1 tahun. Setelah itu kok tak rasa-rasain, pagi aku berangkat kerja di dekat rumah, sorenya pulang istirahat setengah jam, berangkat lagi aku kerja di toko satunya Mbak. Jadi sehari itu 2 lokasi aku. Oh berarti dulu kerjanya nggak cuma satu aja gitu ya? Tak sebut, boleh sebut Boleh. merek. Boleh. Jadi aku dulu kerjanya di Dira. Oh iya. Kalau di Dira pagi itu di kayak apa ya, toko kayak lengkap gitu, kayak make up dan lain-lain, kayak obat gitu. Aku iya. ikut siangnya. Soalnya dari kelas 2 SMA itu aku sudah nyambi sama kerja. Oh gitu. Bisa itu atur waktunya bisa. Bisa. Kalau dulu itu, kalau sekarang kan ada kayak kursus, kayak misalnya eskul. Kalau dulu itu sudah ada. Ada Mbak, jadi aku sudah awalnya tuh aku kesana langsung ke orangnya, langsung bilang, Bu, aku butuh tambahan nih buat ujian gitu. Kalau misalnya berkenan boleh nggak bantuin di sini gitu, aku bilangnya. Terus ternyata diperbolehkan. Terus aku tanya jam kerjanya gimana, soalnya kan pagi sekolah, siang kadang ada les, Iya. kadang kan sampai sore Mbak. Iya, sampai jam 4 tuh. Jadi kalau sana sih awalnya kamu masuknya malam aja. Jadi dari jam 5 sampai jam 9. Berarti itu part time gitu ya? Taruh waktu. Betul. Iya. Nah, jadi dari situ semakin kesini sampai lulus ya. Terus setelah lulus itu aku di Dira separuh, di itunya separuh. Oh gitu. Toko Rezeki namanya, di Pontang sana dulu. Sekarang sudah tutup. Setelah itu lambat laun di situ tak rasain kok aku setiap hari kerja capek banget ya Iya. dapat uangnya kok sekian gitu. Kayak merasa nggak sebanding gitu. Pas waktu itu 1 juta Mbak. 1 juta sudah 2 lokasi. Iya. Jadi kan dikit banget toh. 2012 itu sudah di sana aku. Selanjutnya 1 tahun berlalu, pas malam takbir aku minta izin ke pihaknya Dira mau resign. Iya. Setelah itu besoknya setelah lebaran terus aku bilang di ibuku, kan masaknya masih ditunggu ya Mbak. Iya. Terus bilang gini, Mak, Pak izin ya, aku olah gak olah, aku budal yang luar negeri gitu. Oh ceritanya mau jadi TKW gitu. Betul. Mau jadi TKW. Izinnya itu olah gak oleh, jadi boleh nggak boleh aku tetap berangkat. Jadi ada suatu pemaksaan gitu. Jadi soalnya berkasku sudah tak masukkan semua Mbak, tanpa sepengetahuan orang tuaku. Tapi itu terhitung mentalnya berani banget gitu loh. Kayak punya tekad, di situ tuh ada tekad. Jadi kayak ya gitulah. Orang gimana kalau mau ngedapetin sesuatu gitu kan. Iya, terus dari situ pulang, setelahnya di sana cuma 2 tahun, pulang aku nikah itu dulu kan nggak tahu Mbak, online beli barang dan lain-lain, nggak tahu. Masih zaman segitu. Jadi ya. mikir, iki kira-kira kalau tak kasih souvenir biar cantul gimana gitu. Cantul ya. Cantul lah, cantik betul lah. Oh ya, cantik betul. Terus dari situ aku mikir, sama Mas calon tuh bilang gini, bagaimana kalau kita mikir sendiri? Jadi beli Mika, aku Mbak tahu Mika gulungan lonjoran yang besar. Oh tahu. Nah Iya. itu motong sendiri, gagal lagi gitu. Jadi intinya emang dari awal terpaksa, terus kayak coba-coba. Iya. Terus lanjut ya, setelah nikah aku jualan cilok tuh. Oh jualan cilok di rumah atau keliling gitu? Di depannya Dira. Oh iya. Nah, terus kan orang-orang mikirnya, kok kamu nikahan ada kayak gini souvenir, beli di mana? Korene duitmu tak kayak nih gitu. Oh berarti saya dulu bilang. tuh orang belum ada kayak gitu. Belum ya? ada Mbak, 2017 itu. Korene duitmu tak kayak nih. Gitu, Oh, gitu. saya. Jadi dari situ istilahnya apa ya? Gimana? Tular menular gitu loh Mbak. Mulut Dari ke satu mulut. Mulut ke betul. mulut. Terus sebelah rumah itu nikahan, terus tak bikinkan, terus 2017 pas Maret. 2017 pas Maret, tetanggaku bilang gini, gawekno mahar aku, iso nah, gitu. Mahar ki opo? Mahar itu Belum apa? tahu. Taunya kan mahar itu pokoknya uang. Aku pokoknya gak ngerti caramu. Pokoknya aku gawekne gitu. Iya. Terus aku bikin iki piye? Dulu nggak ada Mbak tutor dan lain-lain tuh. Iya sulit. jadi dulu tuh kayak otodidak aja mikir gimana biar bagus, biar cantul. Terus dari situ sama orangnya itu aku dikasih kayak iso gak iso kamu harus bisa gitu.
Ayo, sekarang koin ya ditempel, pengennya backgroundnya itu kaca. Sedangkan koinnya itu pakai 500-an yang kuning itu. Iya. Itu kalau nggak salah beratnya sekitar 10-12 kilo, Mbak. Dikasih tantangan di situ aku. Jadi maharnya belakang itu kaca, ditempel koin, ada wayangnya, terus kanan kiri itu harus full kaca. Jadi dari pantulan tuh full kaca. Dari situ mulai berkembang. Itu pun dari berkembangnya dari mulut ke mulut gitu ya. Terus kan dulu aku pokoknya posting gitu. Mikirnya sementing posting, nanti rezeki ada yang ngatur. Itu Aku mikirnya postingnya gitu. dulu di apa? Facebook ya? Kalau Di zaman segitu dulu Facebook. Facebook. Di Facebook aku posting, sering posting. Semakin kesini aku henna juga. Oh, sekarang juga itu henna. Tetap henna juga, semakin laris. Terus kita lanjut berkembang di, kan awalnya rumahan toh Mbak. Iya. Aku mulai bisa beli stok gitu, stok frame. Terus beli perlengkapan dan lain-lain gitu. Terus langsung ya istilahnya bertahap Mbak. Iya, emang kalau rintis usaha apalagi mulai dari Nikmat nol. banget. Tidak ada apa ya istilahnya cairan dana dari orang lain. Nah, ya itu pure usaha sendiri. Iya, dan benar. Justru yang kayak gitu kadang lebih sulit. Tapi kalau Iya. udah dapat, udah kayak istilahnya udah sampai di titik yang wah aku berhasil nih, itu pasti rasanya kayak manis banget. Iya benar. Jadi dari situ aku pernah ya Mbak ya, pas itu orderan, pas kalau nggak salah pas sepi, pas anakku itu kena kejang. Aku rasanya kayak Ya pasti di situ pikiran. iya. Sampai pernah aku 2019 istilahnya puncaknya ya, di puncaknya pas itu bulan besar, itu kan bulannya orang nikah. Aku sebulan itu Mbak, sebulan ya. Sebulan itu aku tidurnya cuma 2 jam Mbak. Setiap hari 2-3 jam, 2-3 Itu jam. karena garapin itu mahar tadi ya? Terlalu banyak orderan. Sedangkan dulu itu aku nggak pernah mikir orderan segini banyaknya kalau nambah partner gimana? Enggak mikir. Oh Mbak. berarti dulu dikerjain tanpa partner, cuman sama Iya, suami ya? Sama suami. Iya. Jadi kan aku henna tuh. Iya. Henna itu pagi tuh jobnya nggak cuma satu. Jadi misalnya tanggal 6 tuh. Tanggal 6 itu yang akadnya jam 8 tuh nggak cuma satu. Kadang ada ya 3. Sedangkan henna itu kan 1-2 jam. Pasti keteteran gimana Iya, dong? keteteran. Itu di cancel atau? Ya tetap tak jalanin. Jadi kita bangun jam 2, suamiku ngerjain beberapa mahar dulu. Iya. Terus aku prepare buat henanya itu, kita berangkat. Yang sana langsung di WA. Sama nanti aku nyampe sana kira-kira jam segini. Gitu. Jadi sudah prepare Mbak. Sampai situ sebulan full kita 2-3 jam tidurnya. Kayak apa ya? Kayak pitik. Kayak pitik. Sampai segitunya. Ya Allah. Pas setelah itu kan setelah bulan besar itu kan agak renggang nih. Iya, agak. Langsung aku kena vertigo, Besti. Oh langsung kena vertigo karena saking bener-bener kerja lembur bagai kuda. Sampai tahu nggak sih Mbak, itu pas bulan itu ya, Masya Allah, labaku itu ya bisa buat beli, ya namanya nggak punya ya Mbak ya, Iya. bisa beli sepeda itu seneng banget. Sedangkan kita itu targetnya setiap tahun itu harus bisa beli sepeda. Kalau pas sepeda ya, kadang itu sapi, tau nggak sapi? Oh tahu siapa sih yang nggak tahu sapi? Sapimu itu jadi Sapimu. jadi tahun itu kita kebetulan bisa beli, tahun itu 2019 beli beat warna merah. Inget banget aku sampai tak pakai sampai bokongnya bolong. Kan itu sebuah self reward dan itu kayak Iya. sebuah pencapaiannya. Iya pencapaian dan perjalanan. Ini loh hasilku gitu. Selama Iya. kerja lembur bagai kuda itu tadi. Oh, ya. Seneng banget Mbak. Terus yang itu tuh aku penasaran banget gimana kok bisa ada orderan dari luar negeri gitu. Oh gitu, kan aku memang istilahnya alumninya Hong Kong ya. Oh ya PKW itu tadi. Iya, jadi kita kan istilahnya kalau orang di sana itu tahu kan keluh kesahnya di sana gitu. Kayak majikannya seperti ini, seperti ngerti, ini, ngerti. mau ngasih surprise yang di rumah bingung. Jadi
aku tuh kan tahu marketplace-nya sana. Iya. Jadi aku posting tuh di rumah. Kesempatan Ayo gitu buat kan. KC itu mbak-mbak namanya, KC namanya. Iya. Buat mbak-mbak yang mau ngasih hadiah buat orang tuanya atau apa, mau nikah biar nggak riwet nih, kan nggak ruwet di rumah, pulang tinggal langsung acara, bisa diserahkan di kita kayak souvenir, mahar, seserahan gitu. Jadi itu dikirim ke luar negeri gitu atau? Iya, ada yang dikirim ke luar negeri. Kalau yang di luar negeri itu biasanya berupa kayak hampers mini-mini, tahu nggak Mbak? Tahu. Kayak ditabung gitu. Oh iya, ngerti. Iya, kemasan tabung gitu, terus kita kirim di packing peti seperti itu. Aman ya tapi. Dan itu udah Alhamdulillah aman. banyak atau sampai sekarang masih terus berlanjut atau? Masih terus. Alhamdulillah sampai sekarang itu aku lebih dominan ke luar negerian, Luar lebih negeri sering. ya? Iya. Luar kota juga ya? Heeh. Iya. Biasanya Luar kalau luar kota tuh kirimnya ke daerah mana aja? Kalau kirimnya aku pernah ke Timika, pernah terus ke Tasikmalaya, ke Bandung, kemarin lumayan. Kemarin ke Istana Prabowo kalau nggak salah. Itu kayak apa ya? Istilahnya TNI-nya yang di situ jaga kalau nggak salah gitu. Terus ke Bogor, ke Jawa Barat, Ponorogo. Yang paling sering itu Banyuwangi. Setiap minggu ada. Oh, sampai sekarang gitu. Banyuwangi. Alhamdulillah. Dan itu dari itu tadi ya postingan. Kalau misal sekarang tetap di Facebook aja atau udah ada di Shopee, mungkin marketplace yang e-commerce yang kayak gitu atau cuman kayak Facebook, sosmed gitu. Kalau aku gini sih Mbak, kalau aku dominan ke IG sama apa ya, Facebook. Oh, Facebook. Kalau di Facebook kan lebih, menurutku itu kalau luar negerian lebih cenderung ke Facebooknya ya. Oh iya. Gitu. Kan orang-orang Terus kalau untuk di marketplace hanya custom. Misalnya dapat customer daerah Malang nih. Iya. Kan kadang mereka takut tuh kayak ini beneran nggak sih, sedangkan kan sekarang banyak all shop yang ini ya, kayak yang bodong istilahnya gitu. nggak real pic. Betul. Jadi dia pengennya COD via Shopee gitu, boleh, nanti kita masukkan linknya. Oh, gitu. kayak gitu. Berarti nggak, kalau di e-commerce kayak gitu nggak ready gitu ya? Ada, aku cuma beberapa sih, cuma kalau kita kan karya seni ya Mbak, jadi banyak yang request. Iya, banyak kecuali yang model-model standar aja gitu, tak ready-kan gitu. Oh iya. Terus selain apa namanya itu tadi memproduksi kayak mahar-mahar gitu, apalagi yang biasa dilakuin dalam kesehariannya Ibu Naning, kayak misal kayak ibu-ibu rumah tangga biasa seperti kayak ngurus anak atau gimana, atau punya ART nih di rumah? Aduh, enggak. Aku sebenarnya kalau bilang mau ini ya nambah ART, sebenarnya ya pingin. Iya, pingin, tapi pengennya tuh bocilku nggak kehilangan masa kecilnya. Jadi aku pengen tak handle sendiri. Tetap anakku harus dapet tanganku sendiri gitu ya. Iya, perkara nanti kalau misalnya cucian numpuk, ada laundry, tinggal telepon. Bener banget. Gitu. Ini adalah contoh ibu-ibu yang modern gitu ya teman-teman. Tinggal bisa gitu dicontoh. aja. Asal nggak nyontoh yang prank tadi ya. Jangan Orang nyontoh hamil yang jangan prank. di prank. Iya, jadi aku setiap hari tuh sama seperti mbak-mbak yang lainnya. Jadi pagi ya tetap bangun pagi. Iya, masak, istilahnya kayak masak gitu. untuk suami, berangkat sekolah nganterin, tetap seperti itu Mbak. Nanti kan kalau mbak-mbak yang jaga toko itu jam 8, kalau bukan puasa ya. Kalau enggak puasa itu jam 8 kita bukanya. Gitu. Jadi prepare kayak gitu. Nanti pulang sekolah tetap menjemput anak gitu. Terus kita tetap jalan, ciloknya tetap jalan loh. Sampai sekarang? Iya, soalnya aku bukan nih nggak, kan kalau orang lain mikirnya cilok berapa sih labanya, bukan seperti itu Mbak. Itu aku cenderung ke mikirnya iki loh yang bikin aku jadi gede itu awalnya dari sini. Oh gitu. Jadi tetap mempertahankan apa usaha yang pertama ngebawa aku ke titik yang sampai sukses. Iya gitu. betul, sama seperti itu. Pokoknya paling tak awal dari situ kan kita punya. Sekarang lomba istilahnya aku dulu merintis banget Dari kecil, dari nol banget gitu ya. Jadi dari sepeda yang seperti itu, terus
bahkan pas kulaan ya, istilahnya kulaan, aku pernah kulaan kayak kertas-kertas coklat itu yang mau tak bikin tas kayak paper bag. Oh iya ya. Paper bag, terus belangko undangan. Pas waktu itu aku belanja hampir kurang lebih 2,5 juta kalau nggak salah, pas pakai bit warna merah yang baunya bolong. itu kehujanan Mbak, kehujanan banget, maksudnya gak kepikiran lihat kayak apa ya, nanti bakal hujan apa enggak, gak pikiran kayak Gak gitu. kepikiran perkiraan cuaca gimana Iya gitu benar. ya. Jadi aku berhenti di Tegal Besar, hujan itu deres banget, pulang kertasnya peloh, hancur lebur, nggak jadi uang. Gak jadi uang malah buntung ya teman-teman. Iya. Tapi mungkin itu salah satu dari apa ya, Perjuangan. namanya orang perjuangan gitu Betul. kan. Orang merintis dari nol gitu. Jadi ngerasain orang kan ada nih, kayak misal ada yang cuman tinggal nerusin bisnis apa gitu, iya, bisnis betul. mamah papa gitu kan. Mamah sama Ada yang ngerintis dari nol banget, pasti kalau dari nol tuh pasti kita punya kepuasan tersendiri yang bikin betul. kayak wah itu loh, dulu aku kayak gini, sepahit ini, seberkeringat ini, dan sekarang udah lulus kayak gitu. Sampai gini, aku dulu pernah banget cita-citanya gini ya Mbak, meskipun sekarang masih belum apa-apa ya teman-teman, ini hanya sharing. Aku cuma pengennya dulu itu kepikiran, aku nanti kalau sudah bersuami gitu, beranak pinak istilahnya, pengennya tuh aku diem di rumah tapi cuannya mengalir gitu. Cuannya mengalir, terus ini pengennya nanti kalau beli apa-apa nggak usah mikir dompet gitu kan Mbak. Iya benar banget. Terus misalnya kalau orang memang merintis dari bawah, susahnya orang lain tuh tahu Mbak. Enggak, misalnya bojone digonceng pakai bajongan, nggak seperti itu konsepnya Besti. Jadi kalau lihat orang lain naik kayak bajongan, tahu bajongan? Aduh. Apa ya? Kayak tempatnya orang jualan yang dua gitu loh Mbak. Ditaruh iya. sepeda itu. Maaf, mikirnya ya, kan kok bojone ditumpaknya kayak gitu, nggak seperti itu. Iya. Itu namanya perjuangan. Memang seperti itu teman-teman. Kalau belum punya tempat yang besar gitu buat naruh dan lain-lain, itu memang menunjang banget. Gitu. Jadi hikmahnya orang yang merintis dari nol tahu gimana susahnya orang lain, bisa lebih ngerasain gitu kan. Sampai yang sampai aku nggak habis pikir ya. Aku kan frame itu bikin sendiri memang, figura-figura seperti itu. Terus dalemannya kan dari kayu memang ya Mbak dulu. Aku pernah sama suami itu naik beat. Kondisinya kan aku sudah besar, sudah gede gitu. Maksudnya sudah gemoy. Gemoy ya teman-teman, bukan. Gak boleh bilang gemoy ya, gemoy. Gendut, gak boleh gemoy. Itu kondisinya, tahu nggak list kayu yang panjang-panjang itu Mbak? Tahu. Sebelah sini itu ditali sampai di apa ya, aku nggak tahu cara nalinya, pokoknya ditali gitu, ditenteng kanan kiri tuh 100 piece, jadi 200 Mbak. Itu rasanya oleng ya? Aku masih ada videonya, itu sempet story ya, terus aku bilang sama suami, guys aku naik pakai NMAX guys. Iya. Kenapa kayak bilang gitu? Lah kakinya selonjor ya Mbak, kan kayak NMAX terusan ya. Iya, rasanya teman-teman. Yang penting tuh rasanya naik NMAX. Gak peduli itu beat. Iya, rasanya kayak naik NMAX gitu. Pokoknya perjuanganku itu ya nano sudah Mbak. Nano banget, udah ada campur aduk, nangis. Pasti sering kalau dong diceritain nangis. Di sini nggak habis. Mungkin podcast selanjutnya. Kelarnya subuh teman-teman. Siapa yang mau mantengin sampai subuh? Gak ada. Iya. Jadi emang pekerjaan sekarang berarti wirausaha ya. Iya. Dan jadi orang yang wirausaha tuh apa ya, kreatif gitu loh. Kayak Ibu Nani tuh langsung aku mikir, wah ini masih anak SD loh udah mikir kayak gini lah aku. Kalau aku sebenarnya gini sih Mbak, malam kalau nggak tidur bukannya kita scroll TikTok seperti itu, bukan. Kalau aku kalau malam nggak tidur bikin story itu kadang nyari ide nanti apa ya biar bikin produk yang baru. Ini gitu. Bisa banget jadi inspirasi saya dan teman-teman karena tiap malam selalu scroll TikTok, scroll IG gitu ya. Jadi gitu aku. Agak kurang berguna sih. Ya nggak apa-apa kalau ada affiliate-nya kan. Oh iya, ada affiliate-nya. Jadi orang sekarang juga mau berbisnis dapetin cuan tuh sebenarnya gampang-gampang.
susah gitu ya. Nggak sesusah itu, maksudnya tuh dari Iya. sosmed pun kita bisa dapat gitu. Iya, kalau sekarang kalau orang dulu mah Susah banget. Bahkan teknologi kan belum Iya, madai bener. gitu. Kalau sekarang udah tinggal Sampai- upload iya. beres. Sampai pernah aku Mbak sehari itu nyari suppliernya pita. Sehari full aku di Jember itu cuma nyari satu toko ke toko yang lain perbandingan harga. Sehari full cuma nyari seperti itu pernah. Soalnya dulu kan belum ada marketplace Iya. kayak Shopee, Lazada Ya dan kalau lain-lain. sekarang gimana? Belinya tuh dari itu e-commerce Iya. itu tadi ya. Iya, ada yang langsung ke teman kan kita ada kayak komunitas gitu sih ya. Jadi kita saling jual beli temennya dijual guys, bukan jual beli produknya temen ya, bukan temennya yang dijual. Jahanam banget. Teman-teman. Parah ini. Parah. Aduh, mohon maaf. Jadi gitu. Jadi biar ekonominya tetap ini apa ya, tetap berjalan. Temennya mau dijual bak. Itu Mbak Shopee dijual aja di Shopee. Silahkan ya ibu-ibu temennya kalau ada yang meresahkan bisa dijual ke Ibu Nani. Jangankan temen, tahu nggak sih kalau di Shopee itu jual suami? Hah? Ada. Jual suami. Iya. Suaminya mungkin tidak berguna dijual di Shopee tuh. Oh ya Ibu, berarti pekerjaan sekarang ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama jurusan pas SMK dulu ya, Iya, karena akuntansi. Cuman betul. emang basicnya aja Iya, betul, pemasaran. Oh ya, ada nggak pesan-kesan yang bisa disampaikan Ibu Nani untuk penonton kita, untuk sobat-sobat Simi yang Adik kelas. oh ya, Oh iya. buat adik kelas dan Iya, teman-teman adik kelas. pokoknya yang udah nonton podcast ini gimana? Yang masih sekolah. Yang masih yang sekolah. masih sekolah. Oke. Pesannya buat adik-adikku. Buat adik-adikku, semangat sekolahnya. Kalau jangan sampai bolos ya. Soalnya untuk nilai itu pasti berpengaruh, apalagi kalian butuh kayak kerja dan lain-lain. Harus semangat sekolahnya. Yang satu yang paling dominan, jangan sampai melawan ke guru-guru kalian. Nah, dengerin tuh Nah, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Kalau menurut aku guru itu memang nggak bisa dibuat kata-kata ya teman-teman. Jadi kamu sukses endaknya, istilahnya bukan sukses endaknya ya. Kalau kamu ngajeni, tahu nggak ngajeni apa ya? Menghargai gitu kan. Menghormati gurumu. Yang paling penting kamu harus menghormati gurumu, orang tuamu. Kalau sudah punya suamimu dan mertuamu, itu yang bisa bikin rezekimu mengalir sederas air hujan gitu. Iya, karena ridho mereka ridho Allah Iya juga betul. gitu kan. Terus jangan lupa di sebagian rezekinya kita harus kita sisihkan untuk orang lain. Kita harus Kita sedekah, berbagi. jangan lupa gitu. sedekah teman-teman, apalagi nih sekarang Iya. bulan puasa, bulannya betul. berlomba-lomba cari Berbagi, pahala gitu. Mumpung iya. tahun sekarang puasa, belum tentu tahun depan Iya. ketemu gitu kan. Terus gini teman-teman ya, kita istilahnya pengen makan tinggal telepon ini dan itu ya. Sekarang kan banyak ya Mbak. Pokoknya makanan gak enak gak usah dimakan. Jangan seperti itu ya. Kita harus istilahnya makanan itu harus diajeni gitu loh. Nggak Jangan boleh buang-buang mubazir lah. mubazir gitu. Terus buat yang adik-adik yang istilahnya ekonominya kurang, jangan berkecil hati, kamu harus semangat karena roda kehidupan itu tetap berputar. Kamu nggak usah merisaukan orang lain kalau bicara A B C D E F G yang negatif, tinggalkan, ambil positifnya saja gitu. Karena kita orang-orang positif harus ambil yang positifnya saja. Yang negatif ya tetap biar seperti itu saja negatif. Karena orang-orang yang maju itu pasti yang diambil sisi positifnya. Benar banget. Istilahnya gini, meskipun kita sama-sama ya, masa gitu ya. Masa itu tapi kan kalau beda intonasi itu beda arti gitu. Iya. Masa ya gitu kan flat ya. Tapi kalau bilang masa gitu kan Kayak orang istilahnya ngeledek. ngeledek. Terus masa gitu kan bilang lagi kayak istilahnya kayak merendahkan orang lain. Jadi ya aku juga masih belajar lebih baik lagi. Ayo kita sama-sama membenahi kayak intinya orang itu dari segi komunikasi. Kalau komunikasinya baik, insya Allah
lain-lainnya itu juga ikut baik gitu. Iya. Mm-mm. Juga orang harus bisa itu attitude juga ya. Iya, Satu yang sama paling lain. utama itu etika. Iya. Etika terhadap guru kamu. Guru kamu itu istimewa pokoknya. Meskipun dikata suka marah-marah gitu ya. Sampai sekarang pun ya meskipun istilahnya cuma hanya chat WA, masih ada beberapa guru yang memang kayaknya gembleng mentalnya aku banget. Ada satu guru yang tidak bisa aku sebut namanya. Itu yang sampai sekarang masih mengiang-iang di otak saya, yang bisa bikin sampai detik ini saya seperti ini. Intinya jangan lupa berbagi. Katanya ibu guru itu bilang gini, ketika kamu memberi 1.000, maka 1.000 kali lipatnya akan dikembalikan kepada kamu gitu. Semangat teman-teman. Oke, udah itu tadi banyak banget cerita dan pengalaman dan kisah-kisah hidup dari Ibu Naning, orang yang dari SD udah merintis usaha, udah mulai punya ide-ide, akal-akal buat cari cuan, buat gak ngerepotin orang tua. Itu sudah hal yang hebat dan bisa kalian contoh ya teman-teman. Buat Sobat Simi yang lagi nonton, adik-adik kelas, semuanya deh, kalian bisa contoh dari kisah alumni kita yang satu ini. Ini kisahnya keren banget, saya wow, give applause. Masih belajar. Masih belajar. Kita emang butuh yang kayak gini buat, kadang kan kita suka ada yang mikir, kok aku gini-gini aja. Enggak, pasti kalian punya jalan sendiri. Oh iya, gitu ya. satu lagi boleh nggak Mbak? Boleh. Gini, buat teman-teman, adik-adik kelas ya, yang pengen buka usaha buket, bisa hubungi saya. Kalau pingin tutorial langsung, tak kasih gratis tutorialnya. Silahkan Japri, bilang aja nanti, atau langsung Japri ke Pak Mahmud ya. Iya. Langsung bilang aja, saya alumni SMK, bagaimana kalau pengen gitu. Nanti kalau memang diperbolehkan mau buka kelas, boleh monggo. Gitu. Kayak khusus buket ya. Ya. Nanti tak ajarin. Nah, teman-teman ini udah ada kesempatan buat teman-teman yang mau punya keinginan gitu ya. Iya, Wah, terima lumayan kasih. loh itu buket, ayo. Iya. Istilahnya kalau anak sekolah ya, jualnya kan cuma 75, 35 gitu kan ada. Kalian dapat cuannya, labanya 20.000 itu lumayan loh ya. Lumayan. Kalau itu satu produk, anggap saja kalau 20 sudah berapa? Iya, udah bisa lumayan buat banget. tambahan ini. Bisa ya, buat transport. nyicil SPP. Betul. Oke, terima kasih. Ya ampun, ini Bu Naning aku udah banyak menyerap energi positif dari ketawa-ketawanya juga. Ternyata lumayan receh ya. Tadi saya sempet kayak, aku gimana kalau nggak bisa. Iya, kalau kata teman-teman aku tuh kalau dari pandangan pertama katanya kayak serem. Iya, nggak? Serem. Emangnya hantu? Iya, ini cenderung ke kuntilanak. Oke, terima kasih teman-teman dan Ibu Naning, terima kasih udah menyempatkan waktunya di siang hari sama-sama. ini, udah hadir ke podcast kita di sini. Dan buat teman-teman yang nonton, makasih banget dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.